persiapan yang menyibukkan orang tuanya, terlebih kelahiran bayi pertama. Tetapi bila kita mengamati kisah kelahiran Yesus, maka kesan sederhanalah yang terlihat. Lahir di tempat yang sederhana dan dalam keluarga yang relatif sederhana pula. Kesederhanaan ini semakin jelas bila dibandingkan dengan kelahiran Yohanes, anak Zakaria. Ayah Yohanes adalah seorang imam, sedangkan ayah Yesus seorang tukang kayu. Pemberitahuan kelahiran Yohanes terjadi di Bait Allah, di Yerusalem, pusat peradaban Yahudi. Sedangkan kelahiran Yesus hanya diberitahukan di kota kecil bernama Nazaret. Kelahiran Yohanes terjadi di rumah, sedangkan Yesus lahir di sebuah kandang hewan. Bayi Yohanes diletakkan di tempat tidur yang nyaman, sementara bayi Yesus di palungan. Kelahiran Yohanes dihadiri kerabat dan tetangganya, sedangkan kelahiran Yesus hanya dihadiri para gembala-gembala yang merupakan kelompok orang sederhana. Ini terjadi karena Yusuf dan Maria harus pergi meninggalkan Nazaret ke kota asalnya, yaitu Betlehem, untuk mendaftarkan diri dalam sensus yang diadakan pemerintah Romawi. Namun demikian, kelahiran Yesus mengundang kehadiran malaikat surgawi yang menyatakan bahwa kelahiran Yesus merupakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Tetapi bukan kesederhanaan yang menjadi topik penting kisah kelahiran ini. Dia yang lahir, itulah yang memberi makna penting. Karena Yesus lahir, maka ada harapan bagi dunia untuk tidak lagi tenggelam dalam lumpur dosa dan terjerat dalam belenggu maut. Kelahirannya memberikan kita kesempatan untuk beroleh kasih karunia Allah Bapa. Kelahirannya Ia membuka jalan bagi manusia untuk berdamai dengan Bapa. Bagaimanakah respon kita pada Dia yang telah lahir? Kiranya kita dapat menjadikan hati kita sebagai palungan, tempat kelahirannya, agar kita pun dapat menikmati sukacita kelahiran ini. Kita sudah nikmati puisi singkat yang disampaikan oleh seorang anak gadis. Dan itu fakta yang mana Tuhan Yesus lakukan. Mohon Bapak Ibu dan saya supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalamnya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau hebat. Oleh karena kasih dan karunia kami ada sampai. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kami sudah sediakan palungan ada di depan. Bangsa-bangsa bangkitlah.
firman itu menjadi manusia. Ada dua bahasa yang bisa membedakan untuk kita mengerti dalam kata ini. Dalam khotbah saya akan menjelaskan sedikit. Mengapa firman itu bisa menjadi manusia? Bahasa Yunani sedikit untuk bisa membedakan antara itu ada dua. Firman yang berfirman dan firman yang berpikir menjadi buah. Firman yang berfirman dan firman yang berpikir menjadi buah atau menjadi hasil. Jadi mana yang Yesus bisa lahir? Apakah firman itu berfirman maka Yesus langsung jadi? Bukan. Yang itu adalah rumput dan semuanya itu berfirmanlah semuanya akan jadi. Tetapi kalau Yesus tinggalkan kealahannya dan datang ke dalam dunia, itu satu bahasa Yunani-nya adalah logos, itu firman. Tetapi firman yang dipikirkan menghasilkan buah, itu bahasa Yunani-nya adalah logos endiathetos. Firman itu logos itu firman, tetapi untuk membedakan yang dipikirkan atau yang menghasilkan menjadi buah pikiran yaitu Yesus, itu adalah logos endiathetos. Itu bahasa di sana. Bahasa Indonesianya adalah firman yang dipikirkan yang menghasilkan buah pikiran langsung, yaitu menjadi Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi firman, berfirmanlah dan berfirmanlah itu dia jadi pohon dan semuanya. Tetapi untuk Yesus yang jadinya firman tetapi menjadi manusia, itu buah pikiran. Buah pikiran siapa? Itu buah pikiran Tuhan Allah. Jadi Yesus menjadi manusia itu buah pikiran Tuhan Allah dan dia datang ke dalam dunia. Kalau inkarnasi itu ada dua bahasa juga. Ini tuh masuk, kan itu daging. Jadi dia masuk menjadi daging. Itu artinya dia masuk menjadi manusia. Maka kita bilang Yesus lahir 100% manusia dan Yesus 100% Allah. Banyak orang tidak percaya kata ini. Masa Yesus lahir dia menjadi manusia 100%? Dan ini bukan orang yang percaya Tuhan. Dan ini bukan juga orang yang Kristen. Tetapi teman-teman dari yang lain, mereka tidak percaya kalau kita bilang Yesus lahir. Masa Tuhan tidak bisa lahir. Tetapi bahasa-bahasa asing lain menjelaskan kepada kita bahwa Yesus dia menjadi manusia karena itu dia buah pikiran Tuhan Allah. Reinhard Kobe akan menutup semua dari Amin. Yesus bila Amin. tak usah susah kepudus hidupku, tak usah El Shaddai.
Tidak ada yang bisa kami lakukan. Tidak ada yang bisa kami balas kepadamu. Apapun yang di dunia ini kami berikan tidak akan bisa. Sama sekali tidak akan bisa mencapai. Segala sesuatu yang kami lakukan di dunia sehebat apapun tidak akan bisa dilakukan. Penuh kemuliaan, memancarkan sinarnya ke atas kita sekalian dan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita dan menunjukkan kemurahan-Nya serta memberikan damai sejahtera kepada kita mulai dari hari ini, besok dan seterusnya sampai Dia datang membawa kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Bapa, terima kasih.